Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Puji serta syukur tak lupa senantiasa kita panjatkan ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana dengan ridho dan inayahnya kita masih diberi kesempatan untuk berpikir, mendayagunakan akal, yang mana ini adalah ciri manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Sholawat serta salam tak lupa juga kita semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Revolusioner Ulung, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan hadirnya beliau sangat mewarisi progresivitas segala revolusioner terhadap umatnya. Kawan-kawan kasab sekalian, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arafin Rohim, mahasiswa PAI semester 5 dari Institut Agama Islam Persis Bandung. Qadarullah, hari ini saya menjabat sebagai Ketua Pimpinan Komisariat Hima Persis AI Persis Bandung. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mendongeng, bercerita atau mengobrol santai, membahas terkait nongkrong sebagai alternatif pendidikan anak muda. Manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, yang mana manusia sebagai individu ini dicirikan sebagai banyak perbedaan, karakteristik yang berbeda, keanekaragaman corak, dan lain sebagainya. Pun makhluk sosial ini ditandai dengan ketidakmampuannya manusia untuk melepas keterhubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Manusia sebagai homo homini socius atau sebagai makhluk sosial ini juga tidak dapat terlepas dari keterbutuhan atau keterkaitannya dengan manusia lain. Artinya dari mulai lahir, tumbuh dan berkembang hingga kembali ke asalnya, manusia kerap kali bersinggungan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan dan pertolongan manusia lainnya. Kalau mencoba menaksir bahwa manusia itu bisa ditaksir melalui asal kata nasia yang artinya lupa. Artinya secara harfiah dapat diartikan bahwa manusia ini hakikatnya pelupa. Artinya membutuhkan instrumen lain, yaitu manusia lainnya untuk saling mengingatkan. Sejak kita kecil, kita tidak lepas juga dari perkumpulan-kumpulan. Maklumlah, manusia sebagai makhluk komunal. Dari mulai kita kecil bermain dengan teman-teman lainnya, teman sejawat, teman di rumah, teman di sekolah, dan lain-lain, hingga kita remaja, dewasa, kita juga tak lepas dari perkumpulan, mulai dari organisasi, komunitas, hobi, atau hingga ormas Islam yang akhirnya menyatukan kita dalam sebuah jamiah gitu. Di antara bentuk komun dalam skrup terkecil dalam masyarakat, ada yang disebut tongkrongan. Dalam konteks sosial Indonesia, tongkrongan adalah satu perkumpulan yang menyatukan beberapa individu, yang mana isinya adalah berupa banyak obrolan, diskusi santai, hingga bahkan kajian-kajian gitu yang melibatkan banyak individu. Walaupun per hari ini tongkrongan atau kegiatan nongkrong, aktivitas nongkrong ini selalu dikonotasikan negatif, entah mungkin menjadi efek domino dari era Orba ya, yang mana era Orba ini tongkrongan dianggap sebagai satu hal yang sia-sia, mubazir waktu, bahkan dianggap sebagai pembelotan. Karena dikhawatirkan tongkrongan-tongkrongan ini menciptakan satu gerakan perlawanan besar terhadap rezim mungkin. Padahal nongkrong tentu memiliki faedah lain, memiliki nilai-nilai positif. Di antaranya adalah menjadi penggubah potensi atas literasi dan juga menjadi pendidikan alternatif manusia, khususnya bagi remaja. Mungkin remaja ini ditaksir pada usia kurang lebih 10 hingga 20 tahun kalau menurut WTO, atau 12 sampai 24 tahun menurut Badan Pusat Statistika Nasional. Yang mana ini dilengkapi juga oleh Erik Erikson mungkin, yang mana menyebutkan bahwa remaja adalah usia transisi dari anak-anak menuju dewasa, yaitu dalam rentan waktu usia 12 sampai 18 tahun. Menurut Erikson, usia remaja adalah usia yang cukup menggemparkan dan banyak akan berpengaruh terhadap prosesi kehidupan selanjutnya, atau membentuk karakter dan diri seseorang. Kenapa? Karena pada usia remaja ini setiap orang akan mengalami yang namanya krisis identity atau role confusion, yang mana setiap remaja itu mengalami kebingungan-kebingungan tentang pencarian jati diri.
siapa sih aku, apa sih yang aku inginkan, atau apa tujuanku hidup, lalu untuk apa dan akan kemana. Sehingga tentu ini berimplikasi pada pencarian sebuah eksplorasi nilai dari remaja terhadap kehidupannya. Oleh karenanya, tongkrongan di sini sangat fundamental, berperan besar karena tongkrongan merupakan salah satu faktor eksternal yang mana pembentukan karakteristik seseorang gitu. Lalu kenapa nongkrong? Apa dan bagaimana nongkrong ini dapat menjadi salah satu sarana penguatan literasi dan juga pendidikan anak muda. Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan adalah satu masalah yang tidak pernah selesai. Emang apa yang bermasalah? Ada apa dengan paradigma pendidikan di Indonesia? Ya, tentu pendidikan di Indonesia saya pikir sangat kaku karena terjebak pada instrumen-instrumen formil, yang mana pendidikan itu tersekat pada dinding-dinding kelas dan juga terhalang oleh pagar-pagar sekolah gitu. Artinya pendidikan hanya dianggap satu hal yang hanya di sekolah formal saja. Sedangkan sudah kita temukan dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang ulul albab. Nah, bagaimana ciri ulul albab ini? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab ini adalah orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, bahkan selalu senantiasa mencari dan menemukan pelajaran-pelajaran setiap langkahnya. Jadi di mana bumi dipijak, di sana pendidikan dijunjung gitu. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa ulul albab ini adalah seseorang yang selalu gandrung dengan nilai-nilai pendidikan. Orang yang bersamanya hadir atmosfer pembelajar. Yang mana setiap dia melangkah, setiap dia berlari, setiap dia duduk, setiap dia diam, itu akan menjadi pelajaran yang berharga. Kemudian, untuk melepas belenggu pendidikan formal yang kaku dan menjerat tadi, tongkrongan hadir sebagai alternative of education, yang mana tongkrongan ini hadir sebagai pelengkap, sebagai bumbu penyedap untuk melengkapi pendidikan-pendidikan formal yang dirasa kurang. Coba bayangkan, anak-anak kampus nih, kuliah 1 jam, 1 bab per hari, apakah dalam waktu kebut seperti itu dirasa cukup? Tentu saja tidak. Dan bagaimana melengkapi itu ya bisa jadi melalui tongkrongan-tongkrongan. Di antara beberapa manfaat nongkrong itu ada yang pertama, nongkrong sebagai penggubah literasi sosial. Dengan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang, skill sosial seseorang ini akan selalu diasah, selalu dipahat dan diperbaharui. Dia akan menemukan titik di mana cakap dalam berkomunikasi, menempa argumentasi, bijak dalam berdiskusi, dan lain-lain. Hal ini cukup dibentuk karena setiap orang yang nongkrong, yang berdiskusi dalam tongkrongan, menemukan banyak perspektif di setiap harinya. Artinya itu akan membuat satu orang yang tumbuh tanpa kekakuan. Kebijaksanaan akan terus meningkat karena dia sudah terbiasa oleh diskusi-diskusi hingga perdebatan, yang mana orang ini tidak akan lagi alergi atau anti terhadap budaya kritik dan otokritik, sehingga dinamika hidupnya akan berjalan dengan indah gitu. Coba bayangkan kalau teman-teman tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang lain, ketika teman dalam satu kondisi bertemu dengan yang lainnya, kemudian menemukan perbedaan pendapat, maka teman-teman akan kaget karena dia mengkritik saya, itu satu pelecehan gitu. Kalau orang yang tidak terbiasa mendengar kritik dan otokritik itu, padahal Plato sendiri menyatakan bahwa kritik ini adalah bentuk pemurnian gagasan, bentuk kecintaan dan bukan kebencian gitu. Artinya ketika gagasan kamu diuji, dikritik dan dipertanyakan, itu adalah bentuk cinta seseorang untuk mempertajam argumentasimu gitu.